Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita berikan yang terbaik. Hati kita, hati yang menyembah Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali lagi bertemu untuk sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima dan 6. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima dan ke-6
Saya akan membacakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan tadi itu adalah kisah di mana kalau kita lihat di dalam perikopnya, judul perikopnya itulah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi yang akan saya angkat di sini adalah salah satu tokoh Alkitab bernama Zakaria. Tokoh ini memang tidak terlalu banyak disebutkan di dalam Alkitab, hanya beberapa saja, dan salah satunya pada Injil Lukas ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Zakaria ini adalah seorang imam dan dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan seperti yang kita bacakan tadi di ayat yang ke-6. Tetapi satu hal yang kita perlu pelajari dari seorang tokoh ini bahwa kehidupannya walaupun dia benar di hadapan Tuhan, tetapi dia memiliki pergumulan yang sudah sejak lama ia gumulkan dan dia masih belum menerimanya pada waktu itu. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Zakaria yang adalah seorang yang benar pun dia tetap memiliki pergumulan, ya. Walaupun dia adalah seorang imam dan orang yang taat kepada Tuhan, namun dia memiliki pergumulan. Nah, sama seperti kehidupan kita yakin dan kita percaya bahwa kita semua yang ada adalah orang yang benar, ya, anak-anak Tuhan, ya. Orang yang benar itu adalah orang yang dibenarkan karena Tuhan, ya. Bedanya orang benar sama orang baik, kalau orang baik itu dianggap dinilai dari sesama kita manusia, tetapi ketika dikatakan orang benar, maka itu yang menilainya itu Tuhan. Nah, kita ini adalah orang benar, tetapi seringkali pergumulan itu tetap datang dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan kita percaya, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita pasti dapat menyelesaikannya. Nah, Zakaria ini pada waktu itu dia sedang bertugas, ya, dia sedang menjalankan rutinitasnya sebagai seorang imam untuk melakukan pembakaran di mezbah, ya. Dia melakukan tugasnya. Nah, tetapi kalau kita melihat, ya, di ayat-ayat selanjutnya, ya, di sana dia melakukan tugasnya, ya, dan kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-11, ya, di sana dikatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Nah, dari sini kita boleh melihat bahwa Tuhan itu hadir di dalam rutinitas kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu Zakaria ini sedang melakukan rutinitasnya seperti pada biasanya, ya, seperti dia yang adalah seorang imam, sehingga rutinitasnya atau pekerjaannya itu adalah sebagai seorang imam, yaitu membawa korban, ya, ke dalam bait, ya. Nah, kemudian pada waktu dia sedang melakukan tugasnya, malaikat Tuhan itu hadir dalam kehidupannya, ya, berdiri, ya. Kemudian ayat yang ke-12 di sana, mereka melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Nah, 13 di sana, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana ternyata pada akhirnya Tuhan
datang kepada Zakaria dan memberitahukan bahwa doanya yang selama ini dia gumulkan itu akhirnya terjawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa bahwa ketika kita melakukan aktivitas kita, rutinitas kita, pekerjaan kita, ya, sehari-hari, terkadang dalam melakukannya kita sering juga memikirkan, ya. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan pasti memiliki pergumulan pribadi, ya. Entah ada doa-doa yang sedang disampaikan tetapi belum terjawab, atau ada doa-doa yang masih belum kita masih merasa belum ada jawaban dari Tuhan dan sebagainya. Tetapi kita yakin dan kita percaya kalau Tuhan itu dekat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita terus berharap kepada Tuhan dan kita tetap melakukan aktivitas kita tetapi dengan tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka saya yakin dan saya percaya pada satu waktu yang tepat Tuhan akan menjawabnya. Ya, sama seperti Zakaria, walaupun dia harus menunggu sangat lama sampai si Elisabeth istrinya ini pada akhirnya harus harus mengalami masa tua dan sudah mandul, ya. Begitupun dengan Zakaria ini, tetapi mereka tetap melakukan aktivitas rutinitasnya dengan tetap terus berharap kepada Tuhan, dengan terus menyampaikan doa-doanya. Nah, saya juga rindu kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita terus juga menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh, ya, Tuhan akan melihat dan Tuhan pasti akan mendengar setiap doa-doa kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang singkat ini kita dapat belajar dari seorang Zakaria, di mana dia memiliki yang namanya ketaatan kepada Tuhan, ya. Dia memiliki ketekunan sehingga ketika dia berharap kepada Tuhan, Tuhan melihat bahwa Zakaria ini benar di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan menepati janjinya, ya. Tuhan menjawab doa-doa dari Zakaria dan istrinya, sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapatkan seorang anak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan saya percaya juga setiap dari kita, doa-doa kita, ya, apa yang kita sampaikan, apa menjadi keinginan kita ketika kita bawa di dalam Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang taat kepada Tuhan, dengan tindakan kita yang selalu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti mendengar dan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita satu hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini kalau kami boleh kembali lagi diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami, dalam setiap rutinitas kami, ketika kami menaruh Tuhan dalam kehidupan kami bersandar kepada Tuhan, maka segala apa yang menjadi keinginan kami, yang kami gumuli dalam doa-doa kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan yang menjawabnya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.